Selamat datang di channel Jejak Rasa. Channel yang akan menceritakan kisah-kisah penuh haru dan kebahagiaan diabadikan. Kami menghadirkan cerita dewasa yang menyentuh hati, mengisahkan perjalanan hidup, cinta, perjuangan, dan kebahagiaan setelah duka. Di sini, Anda akan menemukan kisah perjuangan, cinta, kehilangan, dan kebahagiaan yang menghangatkan hati. Karena setiap cerita bukan sekedar rangkaian kata, tetapi sebuah perjalanan emosional yang bisa membuat Anda menangis, tersenyum, dan merenungi arti kehidupan. Jangan hanya membaca cerita, rasakan setiap jejaknya, subscribe untuk mendapatkan kisah terbaru. Like jika kisah ini menyentuh hati Anda, komentar untuk berbagi pengalaman dan perasaan Anda, tanpa perlu berlama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Bayangkan seorang wanita yang kehilangan segalanya, suami, penghasilan, dan harapan. Hidupnya penuh perjuangan, dari bangun pagi hingga larut malam, hanya untuk memastikan anak-anaknya bisa makan. Namun, di tengah keterpurukan, ia menemukan kekuatan yang luar biasa dari seorang janda miskin yang nyaris putus asa. Ia bangkit dan mengubah nasibnya menjadi pengusaha sukses. Bagaimana perjalanan penuh lika-liku ini terjadi? Inilah kisah inspiratif Yuni, seorang ibu tangguh yang membuktikan bahwa kemiskinan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi awal dari sebuah perjuangan besar. Simak kisah lengkapnya hanya di sini. Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang janda bernama Yuni. Ia bukan hanya seorang ibu dari 2 anak, tetapi juga seorang perempuan yang telah melalui banyak penderitaan dalam hidupnya. 5 tahun yang lalu, suaminya, Arman, meninggal dunia karena sakit keras. Dan sejak saat itu, Yuni harus berjuang sendirian untuk menghidupi kedua anaknya, yaitu Rina dan Budi, yang saat itu masih kecil. Kehidupan mereka menjadi jauh lebih sulit tanpa seorang suami yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga. Arman dulunya bekerja sebagai tukang kayu, dan meskipun penghasilannya tidak besar, setidaknya cukup untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Namun, setelah kepergiannya, Yuni harus mencari cara sendiri untuk bertahan hidup. Setiap pagi sebelum matahari terbit, Yuni sudah bangun untuk mempersiapkan segala kebutuhan anak-anaknya. Dengan penuh kasih, ia membangunkan Rina dan Budi, memastikan mereka sarapan sebelum pergi ke sekolah. Meskipun hidup dalam keterbatasan, Yuni selalu menanamkan dalam diri anak-anaknya bahwa pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Namun, di balik senyum yang ia tunjukkan kepada anak-anaknya, hatinya seringkali diliputi rasa kecemasan. Yuni bekerja sebagai buruh cuci di rumah-rumah warga desa yang lebih mampu, dan pada sore harinya, ia berjualan gorengan di depan rumahnya yang sederhana dengan modal seadanya. Ia membuat pisang goreng, tempe goreng, dan bakwan yang ia jual kepada para tetangga. Hasil dari pekerjaan itu nyaris tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ada hari-hari ketika ia harus mengurangi porsi makannya sendiri, agar anak-anaknya bisa makan dengan cukup. Bahkan pernah pada suatu malam, saat anak-anaknya sudah tertidur, ia duduk sendiri di dapur, menatap sisa uang receh yang ia kumpulkan hari itu. Air matanya menetes tanpa suara. Sebenarnya ia ingin memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anak-anaknya, tetapi kenyataan begitu berat. Namun, meskipun hatinya seringkali merasa lelah, ia tidak pernah membiarkan rasa putus asa menguasai dirinya. Ia tahu bahwa ia tidak boleh menyerah, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk anak-anaknya. Suatu hari, salah satu pelanggan setianya, Bu Ratna, datang membeli gorengan lebih banyak dari biasanya sambil menikmati gorengan buatan Yuni. Bu Ratna berkata, "Yuni, gorenganmu ini enak sekali. Aku selalu suka rasanya. Kenapa kamu tidak mencoba berjualan lebih besar? Aku yakin kalau kamu punya lebih banyak modal dan tempat yang lebih strategis, usahamu pasti bisa berkembang." Yuni terdiam sejenak, karena selama ini ia memang sering mendengar pujian dari pelanggan tentang gorengannya. Tetapi ia tidak pernah berpikir untuk mengembangkan usahanya. Baginya, modal adalah hal yang tidak mungkin ia dapatkan. Ia bahkan kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bagaimana bisa memikirkan bisnis yang lebih besar? Namun,
Kata-kata Bu Ratna terus terngiang di kepalanya sepanjang hari. Malam itu, setelah anak-anaknya tidur, Yuni duduk sendiri di sudut dapur. Merenungkan kata-kata Bu Ratna, ia teringat pada almarhum suaminya, Arman, yang dulu sering berkata, "Jangan takut bermimpi sayang. Tuhan selalu punya jalan untuk orang yang berusaha." Kata-kata itu menyentuh hatinya. Ia mulai berpikir lebih dalam. Mungkin selama ini ia terlalu takut untuk mencoba. Mungkin ia terlalu sibuk bertahan hidup, sehingga lupa bahwa ia juga bisa memiliki harapan. Dengan hati yang berdebar, ia bertekad bahwa keesokan harinya, ia akan mencari cara agar bisa mengembangkan usahanya. Ini adalah pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Ia merasa ada secercah harapan di ujung jalan yang selama ini terasa gelap. Pada keesokan harinya, Yuni bangun lebih awal dari biasanya. Setelah menyiapkan sarapan untuk anak-anaknya dan memastikan mereka pergi ke sekolah, ia duduk di depan rumah, merenung tentang langkah apa yang harus ia ambil. Kata-kata Bu Ratna masih terngiang di kepalanya. Bagaimana aku bisa berjualan lebih besar kalau tidak punya modal, pikirnya. Namun, ia juga sadar bahwa jika ia tidak mencoba, hidupnya akan tetap seperti ini. Selalu kekurangan dan penuh ketidakpastian. Dengan penuh keberanian, Yuni memutuskan untuk menemui Bu Ratna. Ia ingin mencari tahu lebih lanjut apakah saran Bu Ratna hanyalah sekedar perkataan atau benar-benar bisa diwujudkan. Dengan langkah hati-hati, Yuni mengetuk pintu rumah Bu Ratna. Wanita parubaya itu menyambutnya dengan senyuman hangat. "Ada apa, Yuni? Kamu terlihat berbeda hari ini," tanya Bu Ratna, menyadari raut wajah Yuni yang penuh dengan tekad. Yuni menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, "Bu, kemarin Ibu bilang kalau gorengan saya enak dan saya harus berjualan lebih besar. Tapi saya tidak punya modal. Saya bahkan tidak tahu harus mulai dari mana." Bu Ratna tersenyum mendengar kejujuran Yuni. Ia sudah lama mengagumi kerja keras janda itu dan melihat potensi besar dalam dirinya. "Begini Yuni," kata Bu Ratna sambil menuangkan teh ke dalam cangkir. "Aku bisa meminjamkan sedikit uang untuk modal awal, tidak perlu bunga. Tidak perlu terburu-buru mengembalikan. Aku hanya ingin melihat kamu berkembang." Mata Yuni membesar. Ia tidak pernah membayangkan ada seseorang yang begitu percaya padanya hingga bersedia memberikan pinjaman tanpa bunga. Namun, bersamaan dengan rasa syukur, ada juga ketakutan di hatinya. Bagaimana jika ia gagal? Bagaimana jika bisnisnya tidak berjalan sesuai harapan? Seolah bisa membaca pikirannya, Bu Ratna berkata dengan lembut, "Jangan takut gagal Yuni, yang penting kamu mau berusaha. Kalau kamu tidak memulai, kamu tidak akan pernah tahu sejauh mana kamu bisa melangkah." Dengan hati berdebar, Yuni menerima pinjaman itu. Ia menggunakan uang tersebut untuk membeli bahan baku dalam jumlah lebih banyak dan memperbaiki gerobaknya yang sudah usang. Ia juga mulai mencari cara untuk menjual gorengannya ke tempat yang lebih ramai, tidak hanya di depan rumah, tetapi juga ke warung-warung di sekitar desa. Dengan tekad yang semakin kuat, Yuni bekerja lebih keras dari sebelumnya. Ia bangun lebih pagi untuk membuat lebih banyak gorengan dan berjalan dari satu warung ke warung lainnya menawarkan dagangannya. Awalnya, ia merasa canggung, tetapi melihat tanggapan positif dari para pemilik warung yang menyukai gorengannya, semangatnya semakin berkobar. Hari demi hari, usahanya mulai menunjukkan hasil. Warung-warung yang dulu hanya membeli sedikit, kini mulai memesan dalam jumlah lebih besar. Ia juga mulai mendapatkan pelanggan tetap yang selalu mencari gorengannya. Keuntungan yang ia dapatkan memang belum besar, tetapi cukup untuk mulai menyisihkan sedikit uang untuk ditabung. Setiap malam, ia menghitung uang hasil dagangannya dengan hati penuh syukur. Ia masih jauh dari sukses, tetapi untuk pertama kali dalam hidupnya, ia merasa bahwa ia sedang bergerak maju, bukan hanya bertahan. Dan yang paling penting, ia tidak lagi merasa sendirian dalam perjuangan ini. Beberapa bulan berlalu, dan usaha gorengan Yuni semakin berkembang. Ia mulai kebanjiran pesanan, terutama dari warung-warung yang sudah menjadi langganannya. Namun, tantangan baru muncul. Ia mulai kewalahan memenuhi semua pesanan seorang diri. Setiap pagi, ia harus menggoreng dalam jumlah lebih banyak, lalu mengantar ke setiap warung sebelum siang hari. Tubuhnya mulai terasa lelah,
Tetapi ia tidak ingin mengecewakan pelanggannya. Dalam hati, ia bertanya-tanya, haruskah aku mencari bantuan? Namun, ia ragu. Membayar pekerja berarti menambah biaya, sementara keuntungannya masih belum terlalu besar. Hingga pada suatu sore, ketika ia sedang mengantar pesanan ke salah satu warung, ia bertemu dengan Rina, seorang janda yang tinggal di desanya. Rina baru saja kehilangan suaminya dan sedang mencari pekerjaan. Wajahnya terlihat putus asa, seperti yang pernah Yuni rasakan dulu. Tanpa berpikir panjang, Yuni pun bertanya, "Rina, kamu mau bantu aku buat gorengan gak?" Rina terkejut, tetapi wajahnya segera berbinar. "Tentu Yuni, aku sangat butuh pekerjaan," jawabnya dengan penuh harapan. Saat itu juga, Yuni merasa telah mengambil keputusan yang tepat. Ia tidak hanya meringankan pekerjaannya sendiri, tetapi juga membantu orang lain yang bernasib sama dengannya. Dengan tambahan tenaga dari Rina, pekerjaan Yuni menjadi lebih ringan. Mereka bekerja bersama setiap pagi, menggoreng dalam jumlah lebih banyak, lalu membagi tugas mengantar pesanan. Tak lama kemudian, pesanan semakin meningkat, dan Yuni menyadari bahwa mereka masih membutuhkan bantuan tambahan. Ia pun merekrut 2 janda lain di desa yang juga sedang kesulitan ekonomi. Kini, usaha kecilnya bukan hanya membantu dirinya sendiri, tetapi juga menjadi harapan bagi para janda lain. Mereka bekerja dengan penuh semangat, saling berbagi cerita dan dukungan. Suasana di dapur kecil Yuni berubah menjadi tempat yang penuh canda dan tawa. Meskipun mereka semua sedang berjuang dari bawah. Suatu hari, seorang pemilik kafe kecil di kota terdekat datang ke desa untuk mencari pemasok makanan ringan. Tanpa disengaja, ia mencicipi gorengan buatan Yuni di salah satu warung. Ia terkejut dengan rasanya yang renyah dan lezat. Ia pun segera menanyakan siapa pembuatnya. Keesokan harinya, ia menemui Yuni dan menawarkan kerjasama. "Aku ingin menjual gorenganmu di kafeku. Bisakah kamu memasok dalam jumlah besar setiap hari?" tanyanya. Yuni hampir tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Ini adalah kesempatan besar, tetapi juga sebuah tantangan baru. Dengan penuh keyakinan, Yuni pun menerima tawaran itu. Ia dan tim kecilnya mulai bekerja lebih keras dari sebelumnya. Mereka mengatur jadwal kerja agar bisa memenuhi pesanan dari kafe tanpa mengorbankan pelanggan lama mereka. Setiap pagi, mereka mulai kerja lebih awal, memastikan semua gorengan siap dikirim sebelum kafe buka. Tantangan semakin besar, tetapi Yuni merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Keyakinan bahwa ia benar-benar sedang membangun sesuatu yang besar. Usahanya tidak lagi sekedar bertahan hidup, tetapi berkembang menjadi bisnis yang menjanjikan. Dengan berkembangnya usaha gorengan Yuni, tantangan yang lebih besar pun mulai muncul. Ia menyadari bahwa mengelola bisnis yang semakin besar membutuhkan keterampilan yang lebih dari sekedar memasak. Ia harus belajar bagaimana mengatur keuangan, mengelola stok bahan baku, serta memastikan kualitas gorengannya tetap konsisten meskipun jumlah produksinya meningkat. Suatu malam, setelah selesai bekerja, Yuni duduk di ruang tamunya yang sederhana dan mulai mencatat semua pemasukan dan pengeluaran hari itu. Ia merasa bahwa sistem pencatatannya masih sangat sederhana dan kurang terorganisir. "Aku harus belajar lebih banyak tentang bisnis," pikirnya. Kesempatan untuk belajar datang lebih cepat dari yang ia duga. Suatu hari, Bu Ratna kembali mengunjunginya. Kali ini bukan sebagai pelanggan, tetapi sebagai mentor. "Yuni, aku melihat usahamu berkembang pesat. Aku punya kenalan di kota yang bisa mengajarimu dasar-dasar bisnis. Kamu mau belajar?" tanya Bu Ratna. Tanpa ragu, Yuni mengangguk. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan langka yang tidak boleh disia-siakan. Dengan bimbingan dari kenalan Bu Ratna, Yuni mulai memahami cara mengelola bisnis dengan lebih profesional. Ia belajar tentang cara menghitung keuntungan dengan lebih akurat, strategi pemasaran sederhana, dan pentingnya menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Dalam waktu 6 bulan, Yuni berhasil menerapkan banyak hal baru dalam usahanya. Ia mulai mencetak kemasan dengan merek sendiri, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kini, gorengannya tidak hanya dijual dalam kertas biasa, tetapi dalam kemasan yang lebih menarik dengan nama gorengan Mak Yuni terpampang di depannya. Langkah ini membuat produknya terlihat lebih profesional dan lebih mudah dikenali. Tidak hanya itu,
Ia juga mulai memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan gorengannya dengan bantuan salah satu anak Bu Ratna yang paham teknologi. Ia mulai mengunggah foto dan testimoni pelanggan di semua jejaring media sosial. Strategi ini membuahkan hasil. Gorengan Yuni semakin dikenal luas, tidak hanya di desa, tetapi juga di kota terdekat. Permintaan terus meningkat, dan ia pun memutuskan untuk menyewa tempat kecil di kota sebagai dapur produksi. Kini, ia tidak hanya bekerja di rumah, tetapi memiliki tempat khusus untuk membuat gorengan dalam jumlah besar. Ia juga merekrut lebih banyak karyawan. Sebagian besar adalah ibu-ibu rumah tangga dan janda di desanya yang membutuhkan pekerjaan. Dari hanya berjualan di depan rumah, kini ia memiliki jaringan distribusi ke beberapa kafe dan warung besar di kota. Perjalanan Yuni dari seorang janda miskin yang berjuang untuk bertahan hidup hingga menjadi pengusaha sukses tidaklah mudah. Ia menghadapi banyak rintangan, mulai dari keterbatasan modal hingga kelelahan fisik yang sering membuatnya hampir menyerah. Namun, ia tidak pernah benar-benar berhenti. Ia terus maju, sedikit demi sedikit, hingga akhirnya ia mencapai titik di mana ia bisa berkata, "Aku telah mengubah hidupku sendiri." Kini, Yuni tidak hanya hidup berkecukupan, tetapi juga telah menciptakan peluang bagi banyak orang di sekitarnya. Keberhasilannya bukan hanya tentang uang, tetapi juga tentang harapan dan keberanian untuk bermimpi lebih besar. Pada suatu malam, setelah semua pekerja pulang dan anak-anaknya sudah tidur, Yuni duduk di teras rumahnya yang kini jauh lebih besar dan nyaman dibandingkan dulu. Ia menatap langit yang bertabur bintang, membiarkan pikirannya kembali ke masa-masa sulit yang pernah ia lalui. Ia teringat hari-hari ketika ia harus menghemat makanan agar anak-anaknya bisa makan dengan cukup. Ia ingat bagaimana ia berjalan dari satu warung ke warung lain, menawarkan gorengannya dengan perasaan cemas, takut ditolak. Tetapi sekarang, semua itu terasa seperti mimpi yang sudah lama berlalu. Namun, Yuni tahu bahwa semua pencapaiannya ini bukan datang secara tiba-tiba. Ia telah bekerja keras, menahan air mata, dan terus melangkah meskipun banyak tantangan menghadang. Seiring berjalannya waktu, bisnis gorengan Yuni semakin berkembang. Dari yang awalnya hanya sebuah dapur produksi kecil, ia kini memiliki beberapa cabang di kota-kota lain. Ia bahkan mulai menjajaki kerjasama dengan beberapa supermarket lokal untuk menjual produknya dalam kemasan yang lebih tahan lama. Namun, kesuksesan tidak mengubah dirinya. Ia tetap rendah hati dan tidak melupakan orang-orang yang pernah membantunya. Salah satu hal yang paling membanggakan bagi Yuni adalah kemampuannya memberikan pekerjaan kepada lebih banyak orang, terutama ibu-ibu rumah tangga dan janda seperti dirinya dulu. Kini, mereka tidak hanya mendapatkan penghasilan, tetapi juga mendapatkan harapan dan rasa percaya diri yang selama ini hilang. Banyak orang mulai mendengar kisah Yuni dan terinspirasi olehnya. Beberapa media lokal bahkan datang untuk mewawancarainya, menanyakan bagaimana seorang janda miskin bisa bangkit dan menjadi pengusaha sukses. Dengan rendah hati, Yuni selalu menjawab, "Aku hanya tidak ingin menyerah. Aku tahu aku harus bertahan. Bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk anak-anakku." Kata-katanya selalu menyentuh hati banyak orang, terutama mereka yang sedang berjuang dari bawah seperti dirinya dulu. Kini, banyak perempuan datang kepadanya, meminta nasihat tentang bagaimana memulai usaha sendiri. Yuni dengan senang hati membimbing mereka, berbagi pengalaman, dan bahkan memberikan modal kecil bagi mereka yang benar-benar ingin berusaha. Kesuksesan ini juga membawa perubahan besar dalam kehidupan anak-anaknya, Lina dan Budi, yang dulu sering merasa khawatir melihat ibunya bekerja keras tanpa henti. Kini bisa bersekolah dengan tenang. Mereka tidak lagi khawatir tentang uang sekolah atau makanan di meja makan. Bahkan, Yuni telah menyiapkan tabungan pendidikan untuk mereka, sesuatu yang dulu hanya bisa ia impikan. Suatu hari, Lina berkata kepadanya, "Ibu adalah inspirasiku. Aku ingin menjadi seperti ibu. Kuat, pekerja keras, dan tidak pernah menyerah." Mendengar itu, air mata Yuni mengalir, bukan karena kesedihan, tetapi karena kebahagiaan yang mendalam. Yuni menyadari bahwa keberhasilannya bukan hanya soal uang atau bisnis yang besar. Lebih dari itu, ia telah membuktikan bahwa tidak ada yang mustahil jika seseorang berani bermimpi dan bekerja keras. Hidup memang penuh tantangan, tetapi bukan berarti harus menyerah. Kini,
Ia tidak hanya seorang ibu atau seorang janda. Ia adalah seorang pemimpin, seorang inspirasi, dan bukti nyata bahwa kemiskinan bukan akhir dari segalanya. Dengan senyum di wajahnya, ia menatap langit sekali lagi dan berbisik, "Terima kasih Tuhan, aku berhasil." Dari seorang janda miskin yang berjuang hanya untuk bertahan hidup, hingga menjadi pengusaha sukses yang membuka lapangan kerja bagi banyak orang, Yuni telah membuktikan bahwa tidak ada yang mustahil jika kita berani bermimpi dan bekerja keras. Hidup memang penuh tantangan, tetapi bukan berarti kita harus menyerah. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini bisa menjadi awal dari perubahan besar di masa depan. Jeti, apakah kamu siap untuk menghadapi tantangan dan mengubah nasibmu? Terima kasih untuk kalian yang sudah mendukung channel ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan. Sampai jumpa lagi di cerita-cerita selanjutnya.